Calon tumbal pesugihan, part 41, berniat menumbalkan lagi. Udahlah Yus, terima aja kalau kamu enggak dipercaya sama Neng Kalin soal urusan usia. Emang pada kenyataannya begitu kan? Muka kamu itu awet muda seawet-awetnya, bujuk Denny setelah kembali keluar dari dalam rumah. Enggak bisa gitu atuh Kak Denny. Mana ada orang berusia 27 tahun dituduh 17 tahun terus anteng-anteng aja? Udah gitu aku dibilang pakai KTP palsu. Ih, tambah gemes tahu, balas Yusuf. Kalin yang saat itu tengah menatap ke arah Yusuf ketika merajuk pada Denny pun seketika meringis. Manalah aku mau percaya usia kau 27 kalau kelakuan kau aja macam begitu? Jelas aku rasa betul kalau menduga kau bohong soal usia, ujar Kalin. Tapi mana mungkinlah kalau dia bohong. IKTP kan enggak bisa dipalsukan, ujar Vira. Nah, alhamdulillah akhirnya ada juga yang bisa berpikiran waras di antara kalian, sambut Yusuf dengan bahagia. CK, kau jangan berkomplot sama dia, Vir. Besar kepala dia nanti kalau merasa kau bela, omel Kalin. Astagfirullah, masih juga enggak mau percaya? Harus banget gitu saya bawa ke hadapan kedua orang tua saya biar mereka bersaksi, tawar Yusuf. Jangan, Yus, kalau kamu bawa Neng Kalin ke hadapan bapak dan ibu kamu, nanti dikiranya kamu bawa calon istri ke hadapan mereka, cegah Jaya. Mana mungkin aku mau juga jadi calon istri anak kecil macam dia, Pak? Jelas itu bukan hal yang masuk akal kalaupun aku sampai ketemu sama kedua orang tuanya, tutur Kalin dengan lembut kepada Jaya. Masalahnya Neng, keponakan saya ini memang berusia 27 tahun. 2 tahun di bawah usia Neng Dinda. Dulu, Yus ini sering belajar sama Neng Dinda. Dia murid tidak resminya Neng Dinda saat masih remaja. Jadi kalau sampai Yus bawa Neng Kalin ke hadapan kedua orang tuanya, urusannya bakalan panjang karena Neng Kalin akan dikira calon istrinya Yus, jelas Jaya. Yusuf pun kini menatap ke arah Jaya sambil memasang wajah nelangsa. Kenapa baru sekarang Mamang kasih klarifikasi sama Teh Kalin kalau usia aku 27? Kenapa enggak dari tadi, rengeknya? Atuh sekali-sekali mah bolehlah Mamang jahilin kamu. Lagian benar kok apa kata Neng Kalin, Neng Kira, dan Neng Vira kalau muka kamu itu masih terlihat seperti anak kecil, balas Jaya sambil menepuk-nepuk pundak Yusuf. Yusuf ternganga di tempatnya sementara Denny kini sudah kembali tertawa terpingkal-pingkal setelah mendengar apa yang bapaknya katakan. Kira dan Vira ikut tertawa geli diam-diam, sementara Kalin masih juga tetap tidak mau mempercayai kalau usia Yusuf adalah 27 tahun. Kembali ke topik yang tadi, seru Yusuf yang tiba-tiba menoleh ke arah Kalin, Kira, dan Vira. Ketiga wanita itu pun serempak tampak agak kaget dengan tatapan Yusuf yang tiba-tiba jadi serius. Apa maksudnya soal Teh Dinda menangani kuntilanak? Tanya Yusuf yang merasa penasaran. Aduh adek, udahlah kau tanya-tanya persoalan itu, tanggap Kalin. Ini demi kebaikan kau juga. Lebih baik kau tidak tahu sama sekali daripada di belakang nanti akan terjadi apa-apa sama kau, tegasnya. Iya, Yus, mendingan kamu enggak tahu apa-apa deh daripada tahu. Karena kalau kamu tahu, itu tandanya kamu harus terlibat dalam urusan Dinda yang sulit untuk dimengerti oleh manusia pada umumnya, tambah Kira yang setuju dengan pendapat Kalin. Hah, maksudnya apa sih? Ayolah, jangan sembunyikan. Assalamualaikum. Yusuf pun terhentikan oleh ucapan salam dari Dinda, Rini, dan Agil. Waalaikumsalam, jawab semua orang dengan kompak. Ya Allah, kalian udah tiba dari tadi? Rini terlihat kaget saat melihat Kalin, Kira, dan Vira. Iya Rin,
udah dari tadi. Ada kayaknya setengah jam kita nunggu di sini, jawab Kira. Dinda baru saja hendak melangkah ke arah ketiga sahabatnya untuk menyambut, saat tiba-tiba ia merasakan hawa negatif yang terasa dari arah rumah Hesti. Dinda pun bergegas mendorong Agil serta Rini untuk masuk ke dalam warung dan menutup pintu serta jendela warung dengan rapat. Rini langsung ikut menarik Agil agar masuk ke dalam rumah bersama Denny, Yusuf, dan Jaya, sementara Kalin, Kira, dan Vira membuka tas yang mereka pakai lalu berdiri di sepanjang pintu dan jendela. "Keluar itu makhluk?" tanya Kalin. "Iya, Kal. Dia keluar bersama pemiliknya. Entah mau kemana dia. Tapi yang jelas energi negatifnya kali ini sangat kuat jika dibandingkan dengan energi-energi negatif yang sebelumnya gue rasakan," jawab Dinda. Rini berjaga di ambang pintu rumah agar tidak ada yang keluar sebelum yang lainnya menyatakan aman. "Ini sebenarnya ada apa sih? Hawa negatif apa yang Teh Dinda maksud, Mang?" tanya Yusuf yang semakin merasa penasaran. Udah jangan tanya-tanya dulu. Kalau dibahas sekarang, nanti makhluk itu malah semakin berusaha untuk masuk ke sini. Makhluk itu selalu mencari celah untuk bisa menembus sesuatu. Jadi kalau ada yang membicarakan dia jelas akan langsung tahu dan mengusik, jelas Rini pada Yusuf dengan wajahnya yang sudah memucat. Yusuf pun menatap ke arah Agil, Jaya, dan Denny. "Astagfirullah, jadi selama ini ada apa-apa yang terjadi, ya? Dan aku enggak tahu, Yus. Udah, berdoa aja biar kita enggak mendapat masalah apapun. Nanti kita jelaskan kalau memang kamu sepenasaran itu sama apa yang kami hadapi," bujuk Denny. "Rini, masuk dan kunci pintu," seru Dinda. Rini pun bergegas masuk ke dalam tanpa menunggu lama. Dinda kini bekerja sama dengan Kalin, Kira, dan Vira untuk mencegah makhluk itu masuk. "Auzubillahiminasy syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi auzubika min hamazati syayatin wa auzubika robi yahdurun." Dinda, Kalin, Kira, dan Vira membaca ayat tersebut berulang-ulang sambil berdiri memunggungi pintu serta jendela. Mereka berempat menggunakan punggung mereka sebagai pagar untuk menghalangi masuknya genderuwo peliharaan Roy. Di luar, Roy sedang menduga-duga apakah saat itu Dinda ada di dalam rumah tersebut atau tidak. Keadaan Cijanur sedang sepi saat itu dan ia berniat kembali menanam salah satu sesajennya di warung tongseng milik Jaya. Walau sebenarnya ia pantang melakukan penumbalan 2 kali terhadap keluarga yang akan ditumbalkan, namun ia tidak punya pilihan lain saat itu. "Dengan iko ambo taruihnan jadi sumber makanan peliharaan ambo," ucap Roy lirih. Ia pun hendak meletakkan sesajen yang sudah dibungkusnya pada selipan tiang tenda, seperti yang sebelumnya pernah Dinda temukan di sana. Namun sayang, sesajen itu akhirnya terbakar sebelum sempat tangan Roy tiba di dekat tiang penyangga tenda. Hal itu membuat Roy merasa kaget dan genderuwo peliharaannya tiba-tiba saja melesat kembali ke arah rumah untuk bersembunyi. Hal itu jelas membuat Roy segera berlari menyusulnya, sebelum ada seseorang yang melihat perbuatannya saat itu. Dinda, Kalin, Kira, dan Vira pun menghentikan bacaan mereka saat itu, lalu kembali membuka pintu serta jendela warung tongseng milik Jaya. "Alhamdulillah akhirnya selesai," ujar Rini tampak begitu lega dan tak lagi memucat. Denny segera meraihnya dan membantunya berdiri dari pintu rumah tersebut karena Rini sejak tadi sudah tak mampu menahan berat tubuhnya sendiri sehingga akhirnya menggelosor di lantai. "Neng Rini enggak apa-apa kan?" tanya Denny tampak begitu khawatir. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan.
serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.